itu ada present input dan juga ada present output. Nah, tetapi untuk di rangkaian sekuensial ini, dia memiliki 3 buah keadaan. Nah, yang pertama itu ada present input, present output, dan juga next output. Oke, selanjutnya apa sih pengertian dari flip-flop itu? Jadi, flip-flop itu merupakan sebuah rangkaian sekuensial yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Nah, di dalam flip-flop juga dia memiliki perubahan keadaan output yang terjadi jika diberikan suatu trigger atau pemicu. Nah, triggernya ini atau pemicunya ini biasanya itu berupa sinyal clock yang berlogika 0 dan 1. Nah, apa sih yang disebut sinyal clock itu? Nah, jadi ini sinyal clock itu ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam sinyal clock ini biasanya terdiri dari beberapa siklus. Nah, di dalam satu siklus itu, ini yang dinamakan satu siklus, yaitu bisa dibilang satu lembah satu bukit gitu teman-teman. Nah, tadi juga kan aku udah sebutin, kalau misalkan sinyal clock ini tuh berlogika 0 dan 1. Jadi ketika dia ada di bawah gini, maka dia berlogikanya 0, kemudian ketika naik, dia berlogika 1. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis flip-flop. Nah, jenis-jenis flip-flop itu ada 4. Yang pertama itu ada set reset flip-flop, seperti gambar di ini. Ini namanya set reset flip-flop atau SR. Kemudian juga di sini ada JK flip-flop. Terus juga ada delay flip-flop dan juga ada toggle flip-flop. Nah, yang pertama set reset atau SR flip-flop. Nah, jadi set reset ini merupakan flip-flop yang paling dasar. Nah, biasanya set reset ini, si setnya ini menyimpan nilai 1, kemudian si resetnya menyimpan angka 0. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena fungsinya si set ini bisa dibilang untuk menyalakan atau mengaktifkan. Kemudian fungsinya reset sesuai dengan namanya gitu ya. Dia ini berfungsi untuk mematikan. Nah, di dalam set reset ini juga dia memiliki sebuah kelemahan. Ketika si set dan juga resetnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai don't care. Nah, apa yang dimaksud don't care? Nanti aku jelasin. Nah, ini merupakan contoh atau gambar dari set reset. Dia biasanya berbentuk kotak gitu. Kemudian dia ada inputannya itu ada S dan R. Kemudian juga dia memiliki clock karena tadi bisa dibilang kan flip-flop itu dia berpengaruh atau memiliki trigger berupa clock. Kemudian di sini juga ada keluarannya atau outputnya, ada key dan juga key action. Nah, selanjutnya di dalam flip-flop ini juga dia memiliki tabel kebenaran. Nah, selain memiliki tabel kebenaran, flip-flop juga memiliki sebuah tabel kebalikan. Nah, gimana ya cara ngisi tabel kebenarannya? Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, karena flip-flop ini rangkaian sekuensial, makanya dia memiliki 3 buah keadaan, yaitu ada present state, present input, present output, dan juga present next output. Nah, gini teman-teman. Jadi untuk mengisi tabel kebenarannya di set reset ini, ketika clock-nya ini bernilai 0, nah ketika clock-nya bernilai 0, maka next outputnya atau key next-nya itu bernilai sama dengan present outputnya. Nah, jadi bisa dibilang untuk hasil dari key next-nya ini akan sama dengan present outputnya atau si key-nya. Nah, kemudian ketika dia clock-nya bernilai 1, nah di sini baru kita bisa mencarinya. Nah, bisa dibilang kalau misalkan present outputnya 0 ini, dia bisa dibilang mati. Kemudian untuk present outputnya 1 ini, dia biasanya berkeadaan nyala gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui gitu, set itu berfungsi untuk menyalakan, kemudian reset itu berfungsi untuk mematikan. Nah, misal kita ambil contoh yang ini. Nah, yang pertama kan di sini setnya 0, berarti dia nggak diaktifin dong, berarti nilai tetap 1. Kemudian di sini resetnya juga 0, dan juga dia kan nggak dimatiin. Nah, present outputnya masih 1, dan dia nggak berubah, berarti di sini nilai kinexnya tetap 1. Nah, kemudian berbeda ketika ini. Misal, kita ambil contoh yang ini. Nah, ketika si setnya bernilai 1, maka dia kan artinya dinyalakan. Berarti di sini present outputnya tadinya mati, dinyalain. Berarti dia akan bernilai 1.
Kemudian dilihat di resetnya. Karena di resetnya ini dia tidak dimatikan, maka sesuai dengan present output yang tadi, karena dia cuma di set, makanya dia bernilai 1 atau menyala karena sebelumnya 0. Nah, kemudian selanjutnya di sini ketika set resetnya atau present state-nya ini bernilai sama-sama 1, maka di sini dia akan bernilai X atau don't care, yang artinya gak jelas nih dia mau nyala nilainya 1 atau 0 gitu. Jadi di sini bisa dibilang dia di don't care-in aja, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya tabel kebalikan. Nah, tabel kebalikannya ini dia bisa dibilang cara ngisinya itu kebalikannya dari ngisi yang sebelumnya. Kan sebelumnya dibacanya itu dari SR dulu gitu ya. Kemudian ininya. Nah, kalau misalkan di present output gitu, di tabel kebalikan, makanya yang dibaca duluan adalah si present outputnya. Kemudian kita ngisi si present state-nya atau nilai si SR-nya. Nah, gimana cara ngisinya? Mungkin kita ini dulu kali ya. Kita sorry. Oke. Nah, mungkin kita isi yang bagian tabel kebenaran ini dulu, teman-teman. Biar memudahkan untuk kita mengisi si tabel kebalikannya. Ini 0. Mati 0. Kemudian ini karena di reset jadinya 0. Kemudian dinyalakan 1. Nyala. Sini don't care. Nah, cara ngisinya itu gampang, teman-teman. Kita lihat dulu nih. Ketika si key dan Kinex-nya itu 0, nah, berarti kita cari dulu nih. Ketika yang nilai key sama Kinex-nya itu 0, berarti di keadaan ini dan juga di keadaan ini. Nah, kita lihat ketika di keadaan yang atas, nilai S itu sama-sama tetap 0. Maka di sini si S-nya ditulis 0. Nah, kemudian di R-nya, ketika keadaan yang atas, R-nya itu bernilai 0, dan juga di yang bawah R-nya 1. Berarti kan dia masih, berarti ada 2 gitu kemungkinannya. Ada 0 dan juga 1. Makanya dia di sini diisinya don't care, kita tulisnya. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar dari rangkaian sebuah flip-flop dari SR. Nah, masukkan ya multisimnya ya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Sorry, ini Jake thread. Oke, aman. Oke. Jadi, nah ini SR, teman-teman. Ini, nah yang seperti yang gambar kotak tadi kan, ini merupakan SR. Nah, di dalam SR ini dia biasanya terdiri dari beberapa rangkaian gerbang logika gitu. Nah, di sini aku pakai generator ya, biar dia input secara otomatis. Jadi nggak pakai switch gitu. Nah, ini buat contoh gambar dari SR. Dia terdiri dari gerbang NAND yang digabungkan menjadi satu. Nah, jadi di dalam ini berisikan ini. Nah, gitu teman-teman. Oke, mungkin dari SR ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Oh, saya Kak. Oke, paham ya ini? Oke, silahkan. Untuk tabel kebenaran di CLK-nya yang 0 itu hitungan SR diabaikan itu bagaimana Kak maksudnya? Saya kurang mengerti di situ Kak. Iya, jadi ketika oke, siap. Ketika di ini ya, di tabel kebenaran CSR, ketika clock-nya ini bernilai 0, ini clock ya, teman-teman. Clock-nya ini bernilai 0, maka Kinex-nya ini atau nilai dari si Kinex-nya ini sama dengan nilai present output-nya. Jadi teman-teman tinggal copy aja, bisa dibilang si SR-nya ini diabaikan atau tidak aktif gitu teman-teman, tidak bekerja karena tadi kan siapa namanya si flip-flop ini berpengaruh atau bekerja atau ketika ada pemicu atau ketika ada trigger yang berupa sinyal clock.
Nah, dia ini baru aktif ketika si clock-nya ini bernilai 1 gitu. Jadi CSR-nya ini baru bekerja gitu, teman-teman. Gimana? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini tabelnya hampir mirip sama multiplexer, Kak ya? Ya, kan sebelumnya kalau misalkan di rangkaian kombinasional itu dia cuma memiliki 2 buah keadaan, yaitu present input dan juga cuma present output. Nah, tetapi untuk di flip flop ini karena dia rangkaian sekuensial, maka dia ada tambahan lagi nih, yaitu next outputnya gitu atau key next-nya gitu. Oke, aman? Oke, aman. Oke. Yang lain? Tolong jelasin ulang Kak yang Oke. ketika clock-nya 1 terus namun present output-nya berbeda gitu. Yang kayak Oke. Oke, siap. Aku hapus lagi ya mungkin ya biar teman-teman paham juga ya. Kita ulang lagi. Oke. Aku jelasin ulang mungkin. Nah, kita mungkin ambil contoh yang ini nih. Ya, kita ambil contoh yang ini dulu. Nah, berarti di sini kan, nah kita lihat dulu untuk si nilai present output-nya. Nah, di sini kan present output-nya bernilai 0. Atau bisa dibilang dia lagi nyala nih si lampunya itu kan. Nah, kemudian nilai setnya ini nggak ditambahin atau nggak diaktifin. Berarti kan tetap nyala nih lampunya. Kemudian si resetnya dikasih nilai 1. Nah, berarti kan fungsinya reset itu kan untuk mematikan. Berarti lampu yang sebelumnya ini nyala, itu dimatiin. Makanya di sini Kinex-nya bernilai 0. Nah, kemudian kita ambil contoh yang bawahnya, yang ini. Nah, di sini kan awalnya si present output-nya itu bernilai 0 atau si key-nya 0. Bisa dibilang dia tadinya mati nih. Nah, kemudian si set ini diberikan nilai 1. Nah, si setnya dikasih nilai 1, berarti kan yang artinya dinyalakan. Nah, berarti yang tadinya mati nih, yang ini nih tadinya 0 kan mati karena dikasih nilai setnya 1, maka dia bernilai 1 atau lampunya diaktifin, dinyalain. Kemudian untuk nilai resetnya ini kan 0, berarti nggak ditambahin apa-apa, ya berarti dia tetap nyala gitu. Tadinya mati, sekarang nyala. Nah, kemudian ketika yang ini, misal. Nah, ketika lampunya sudah nyala nih ya, ini kan nyala artinya 1. Kemudian di set lagi nih, nilai setnya ini dikasih nilai 1 atau dinyalain lagi. Ketika lampunya udah nyala, dinyalain lagi, maka tetap nyala karena tidak ada perubahan. Kemudian di resetnya tidak dikasih nilai 1 atau didiemin. Nah, berarti di sini dia tetap menyala lampunya. Kemudian ketika dia nilai set resetnya ini bernilai 1 nih ya, 1 SR-nya sama-sama 1. Nah, si sesuai dengan yang kelemahan tadi yang aku sebutin di flip-flop SR ini dia memiliki kelemahan. Ketika si setnya bernilai 1, resetnya bernilai 1, maka dia akan bernilai output Kinex itu don't care. Nah, maksudnya don't care ini, jadi si flip-flopnya itu bingung. Dia itu 1 atau 0 gitu. Karena ada 2 keadaan. Dia bisa 1 dan juga bisa 0 gitu. Gimana? Jelas? Berarti lampu menyala itu tergantung dari setnya, Kak ya? Iya, lampu menyala itu bisa dibilang berpengaruh dari reset dan juga dari si key-nya. Kan di sini key-nya ada yang pertamanya mati, ada yang nyala gitu. Kemudian misal di reset nih, tadinya nyala nih yang mana? Yang ini nih, tadinya nyala kemudian di reset. Nah, maka dia kan jadi mati. Kemudian yang tadinya mati, kemudian dinyalain nih di set. Nah, dia jadi nyala gitu. Gimana? Aman ya? Aman. Enggak. Oke. Yang lain? Untuk yang tabel kebalikannya mungkin bisa dijelaskan lagi, Kak. Oke, tabel kebalikannya dijelasin ulang. Siap. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngisi tabel kebalikan gitu ya, untuk mempermudah teman-teman, jadi teman-teman harus isi dulu nih si tabel kebenarannya ini. Nah, mungkin aku hapus dulu kali ya biar enak. Oke. Mungkin aku isi ulang lagi ya tadi ya.
di sini kan karena si tabel kebenarannya nih udah kita isi gitu ya, udah full. Nah, kemudian kita mau ngisi tabel kebalikan. Nah, semisal nih kita lihat dulu kan kalau misalkan sebelumnya untuk ngisi tabel kebenaran itu kan kita bacanya dari SR dulu ya, SR sama key-nya. Nah, kalau ini kita kebalik, kita baca yang key sama key next-nya dulu, baru kita isi si SR-nya. Nah, berarti kita lihat di sini dulu nih, di present output dan juga next output-nya. Nah, kita lihat nih, ketika key-nya 0 dan key next-nya 0, bernilai 0, maka kita lihat nih, kita cari. Nah, berarti kan ini ya, ketika key-nya 0, terus nilai key next-nya 0, kemudian kita lihat lagi apakah ada. Nah, yang ini, ada juga nih, key-nya 0, key next-nya 0, berarti ada 2. Nah, di sini kan udah nggak ada lagi ya. Nah, berarti di sini kita tinggal lihat aja nilai dari SR-nya. Ketika key dan key next yang atas, yang awal ini, nah nilai S-nya ini 0. Kemudian di sini juga nilai S-nya tetap sama nih 0. Berarti di sini S-nya kita isi 0. Nah, kemudian nilai R-nya di sini itu kan 0. Awalnya 0. Kemudian di yang 00 atau key next bawahnya ini, dia resetnya bernilai 1. Nah, berarti kan tadinya 0 terus jadi 1. Nah, dia nggak jelas nih atau bingung gitu. Makanya kita isi don't care. Nah, kita ambil contoh lagi, misal yang 11. Nah, ini nih 11 ya. 11. Nah, ada 2 kan, atas sama bawah. Nah, ketika yang di atas setnya 0. Kemudian ketika di bawah resetnya 1, setnya 1. Nah, berarti kan tadinya 0 kemudian 1, berarti dia nggak jelas gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis don't care. Nah, kemudian di resetnya kita lihat ketika 11, yang pertama itu yang atas 0, kemudian yang bawah 0. Nah, berarti di sini resetnya kita isi 0. Gitu teman-teman. Gimana? Paham? Paham. Oke, siap. Jadi ngisinya teman-teman tinggal dibalik aja, benar-benar dibalik. Jadi kalian isi dulu yang ini tabel kebenarannya, jadi kalian baru bacanya dari sini. Kan kalau sebelumnya kita bacanya dari sini, baru isi yang ini, gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau mau kita lanjut? Kak, yang clock-nya 0 itu emang nanti hasilnya mati apa don't care atau gimana Kak? Emang gak usah diisi gitu Kak? Seperti yang bukan gak usah diisi teman-teman. Jadi ketika clock-nya bernilai 0, itu nilai key next-nya ini dia akan sama seperti nilai key output-nya. Jadi kita langsung copy aja teman-teman di sini. Gitu. Jadi untuk nilai si output-nya ini dia akan key next-nya ini akan sama dengan nilai key-nya. Bukan berarti dia mati teman-teman. Oke? Jadi lampunya ini dia nggak diapa-apain gitu. Si key-nya ini nggak diapa-apain karena tadi si flip flop ini bekerja ketika clock-nya ini bernilai 1, si set resetnya ini. Oke, jelas? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalkan nggak ada, aku lanjut. Kak izin bertanya. Oke, silahkan Kak. Misalnya dari tabel kebalikan jadi tabel kebenaran bisa Kak? Oke, dari tabel kebalikan dijadikan tabel kebenaran. Sebenarnya bisa aja. Kan kita tinggal baca aja ketika S-nya nih. Berarti ini S-nya awalnya 0. Kemudian si R-nya don't care, yang artinya dia 0 dan 1. Berarti tinggal kita tulis aja. Berarti ketika si S-nya 0, R-nya 0, maka key dan key next-nya 00. Kemudian ketika S-nya 0, R-nya 1, nah berarti dia key dan key next-nya juga 00. Sebenarnya sama aja sih. Ini tinggal dibulak-balik aja teman-teman. Kalau misalkan kalian perhatiin sih. Gimana? Jelas? Terus Kak, terima kasih. Oke, siap. Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Untuk di tabel kebenaran dan tabel kebalikan ini? Ya, silakan. Contohnya mungkin nggak di kehidupan sehari-hari Kak, yang pakai rangkaian flip flop. Oke, contoh yang menggunakan rangkaian flip flop ya, contohnya. Mungkin yang paling gampang kali ya. Yang paling gampang itu ya lampu merah gitu teman-teman. Dia kan bisa menggunakan flip flop juga. Kemudian apalagi ya, mungkin
Iya sih, yang aku tahu sih kayaknya ini doang, lampu merah gitu. Lampu merah kan dia kan nyalanya kan ganti-gantian gitu, secara terus-menerus juga, pakai siklus juga kan. Izin menambahkan, untuk pengaplikasiannya juga bisa apa ya? Kayak kemarin untuk yang 7 segment atau alphanumeric itu kan kemarin kita pakai switch. Nah pengaplikasiannya kalau itu bisa juga pakai flip flop. Gitu. Jadi nanti di bab berikutnya juga belajar kok tentang gimana bikin rangkaian yang kemarin itu yang 7 segment dan alphanumeric jadi dari pakai switch jadi pakai flip flop gitu. Oke, gimana teman-teman? Udah cukup jelas ya? Gimana? Masih ada yang bingung? Atau sudah paham semua nih? Oke, mungkin kayaknya udah nggak ada. Oke, kita lanjut aja kali ya, karena udah paham juga. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini merupakan modifikasi dari SR flip-flop. Nah, cara kerjanya JK flip-flop ini hampir sama dengan SR. Nah, si J-nya ini dia menyimpan nilai 1 dan K-nya menyimpan nilai 0. Nah, fungsinya juga sama. Si J-nya ini dia buat menyalakan, buat nyalain gitu ya fungsinya. Kemudian si K-nya ini buat mereset atau buat mematikan. Nah, karena JK ini modifikasi atau pembaharuannya dari SR. Nah, ketika si J dan K-nya bernilai 1, nah kan sebelumnya kan kalau misalkan di SR itu di set reset ketika S dan R-nya ini bernilai 1, dia di down carry-in atau masih 1 atau 0. Nah, tapi karena JK ini pembaruan, ketika J dan K-nya bernilai 1, maka outputnya ini akan bernilai berkebalikan dengan present outputnya. Jadi bisa dibilang ini udah bisa ngebaca gitu di dalam si JK. Nah, rangkaian JK-nya ini sama, hampir mirip seperti SR. Dia kotak gini bentuknya, ada inputnya nih, ada JK dan clock, kemudian ada outputnya key dan key next. Nah, selanjutnya juga sama. Untuk tabel kebenarannya antara JK dan SR ini, ketika clock-nya bernilai 0, ya, maka si key next-nya ini nilainya akan sama seperti key. Nah, tetap sama. Kemudian untuk cara ngisi yang ini juga sama seperti SR nih, tapi sampai sini aja. Ini sama. Nah, nilai sama. Nah, bedanya di sini. Di sini teman-teman. Nah, ketika J dan K-nya bernilai 1, kan sebelumnya kan di SR itu kan ini ya, don't care gitu. Bisa dihapus lagi. Nah, tapi kalau misalkan di JK ini dia udah bisa ngebaca. Jadi ketika J dan K-nya ini bernilai 1, maka dia akan berkebalikan dari nilai ininya. Nah, ya artinya di sini berarti karena dia 1 terus di sini 0, maka di sini 1, kemudian di sini 0. Nah, untuk cara ngisi tabel kebalikannya juga sama, teman-teman. Kalian isi dulu tabel ininya, tabel kebenarannya, baru isi tabel kebalikannya. Mungkin biar lebih mudah, kita isi dulu untuk tabel kebenarannya. 0, 1, 0. Kebalikannya sama seperti SR, sebelumnya kita baca dulu yang ini. Next-nya kita lihat ketika dia 00. Ini kemudian ini. Nah, sama gitu. Ketika 00. Nah, berarti di sini J-nya awalnya 0, sini 0, berarti di sini J-nya tetap 0. Kemudian K-nya 0. Sini 1, berarti di sini don't care. Kemudian kita lihat yang ketika bernilai 0 dan 1. 0 dan 1. Ini 0 dan 1. Kemudian ini 0 dan 1. Kan. Kita lihat di sini J-nya awalnya 1. Di sini juga tetap 1, berarti di sini J-nya 1.
kemudian di sini K-nya 0, kemudian 1. Berarti yang artinya don't care. Nah, mungkin untuk rangkaian ya, rangkaian JK. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya gitu ya, di rangkaian JK ini merupakan modifikasi dari rangkaian SR. Jadi dia ini bisa dibilang ininya sama nih, mirip gitu ya sama SR. Tapi cuma bedanya, nah apa yang ditambah dia ini hasil dari si ini dimasukin lagi sebagai inputan teman-teman. Nah yang di bawah ini dia dimasukin lagi jadi inputan ke dalam yang ini. Kemudian yang di sini juga sama nih. Ini juga inputannya dimasukin dari hasil yang ini. Jadi dia bisa ngebaca ketika dia inputnya 1 dan 1 outputnya, berarti outputnya itu bisa dibaca sama dia. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan SR, cuma ditambahin ininya aja 1. Oke, gimana teman-teman? Untuk JK, ada yang ditanyakan? Cara kerja sama kok kayak SR. Harusnya kalau misalkan udah paham SR juga bisa kok ngerjain JK. Oke, aman ya JK? Kak mau tanya. Aman kok. Oke, Itu silakan. yang rangkaiannya Kak. Yang gambar rangkaiannya itu kok yang JK yang JK-nya kok ada pakai ini ya, pakai not-nya. Oke, kenapa dia pakai not? Sebenarnya kan ini karena aku pakai generator gitu ya. Dia nginputnya secara manual gitu, 1 0 1 0. Jadi biar nilai yang input di sini sama di sini beda gitu. Jadi biar dia nggak sama, makanya aku pakai not. Karena kalau misalkan nggak pakai not, dia nggak bisa nyala. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai switch gitu ya di sini, jadi teman-teman gak usah pakai not lagi. Tinggal yang ini nih digabungin sama switch 1, yang ini disambung sama switch 2 gitu teman-teman. Oke Kak, makasih. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Oke, aku lanjut kali ya karena nggak ada yang nanya lagi. Oke, flip-flop yang ketiga yaitu delay flip-flop atau data. Nah, jadi delay flip-flop ini berfungsi untuk menyimpan sebuah data. Nah, ketika si delay atau data ini clock-nya bernilai 0, maka output-nya itu akan sama dengan present output. Dan juga ketika clock-nya bernilai 1, maka output-nya sama dengan present state. Nah, bentar. Nah, ini contoh dari sebuah sebuah rangkaian data atau delay. Nah, data dan delay ini juga bisa dibikin atau dibuat dari dari JK gitu, dari si JK tapi diedit sedikit, dikasih not. Nah, di bagian JK-nya biar dia masuk gitu. Oke, untuk tabel kebenarannya sesuai sama yang tadi gitu kan. Ketika clock-nya bernilai 0, maka dia akan sama nilainya dengan present output. Nah, berarti clock-nya 0 kan, ketika clock-nya 0, maka Kinex-nya ini akan sama dengan si present output. Kemudian ketika clock-nya 1, si nilai Kinex-nya itu sama dengan present state. Nah, jadi di sini dia sama gitu. Nah, nilainya ini sama gitu. Nah, untuk mengisi tabel kebalikannya juga sama teman-teman. Cara bacanya kalian isi dulu nih semuanya, baru kalian bisa ngisi si tabel kebalikannya untuk mempermudah gitu. Nah, untuk gambar rangkaiannya sebentar. Nah, oke. Nah, ini dia untuk gambar rangkaian dari si data atau delay gitu teman-teman. Nah, ini gambar rangkaiannya. Ada note-nya ya teman-teman. Oke. Gimana? Untuk delay atau data, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Oke, karena nggak ada yang nanya, aku lanjut. Di sini flip-flop yang terakhir, yaitu toggle flip-flop. Nah, jadi toggle flip-flop ini merupakan hasil modifikasi dari SR
flip flop ataupun JK flip flop. Nah, output dari output dari toggle ini merupakan hasil XOR antara T dengan present output. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini juga sama gitu, karena dia ini sebelumnya dari SR ataupun JK, maka ketika clock-nya bernilai 0, ketika clock-nya 0 maksudnya, nah maka nilainya akan sama dengan present output. Nah, tetapi ketika clock-nya bernilai 1, maka dia itu merupakan hasil XOR antara T dengan present output. Nah, untuk gambar rangkaiannya juga sama, cuma bedanya dia di sini ada T doang, toggle dan clock gitu. Nah, untuk mengisi tabel kebenarannya, sesuai yang tadi, ketika clock-nya bernilai 0, maka nilai Kinect-nya ini akan sama dengan nilai present output-nya. Tetapi, ketika clock-nya bernilai 1, maka dia hasil XOR antara present state atau si T-nya ini dengan si present output atau si key-nya. Nah, teman-teman kan udah belajar gitu ya, XOR, tabel kebalikan dari XOR, terus cara ngisi tabel kebenaran XOR. Nah, berarti tinggal isi aja nih teman-teman. XOR 0 dan 0 berarti 1, kemudian 0, 1 dia 0, 1, 0 dia 0, kemudian 1, 1 dia 1. Nah, untuk ngisi tabel kebalikannya juga sama seperti sebelumnya. Kalian baca dulu nih Kinect-nya atau kalian isi dulu nih seluruh tabel kebenaran. Setelah keisi baru kalian bisa ngisi ininya. Oke, selanjutnya di sini untuk gambar dari rangkaian toggle. Nah, seperti yang aku udah bilang sebelumnya gitu ya. Karena kan tadi si toggle ini dia merupakan modifikasi dari SR ataupun JK. Nah, di sini aku ambil contohnya ini dia aku buat dari rangkaian JK. Nah, kan ini kan sebelumnya JK nih. Nah, kita modifikasi yang sebelumnya karena JK ini 2 input ya. Sebelumnya di sini harusnya ada 2 input, ada 2 switch, di sini switch 1, di sini switch 2. Switch 2-nya ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan not. Kita masukin switch 1 terus ditambahin not aja. Jadi deh toggle dari JK. Mungkin aku ambil contoh di sini aja kali ya, biar lebih jelas juga teman-teman. Kita bikin ulang modifikasi dari JK. Nah, ntar Nah, jadi bisa dibilang, nah, jadi kan sebelumnya rangkaiannya gini ya, ini kan dari JK, terus ditambahin inputannya ditambahin not aja. Nah, ini juga sama seperti yang ini JK-nya, kemudian sebelumnya kan inputnya 2 gitu ya, sekarang inputnya cuma 1, tinggal ditambahin not aja. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dari bab flip flop ini? Kak mau tanya yang toggle Kak. Iya, silakan. Itu yang toggle yang benar yang mana? Yang present state-nya yang waktu 0, terus present output-nya 1 tadi itu Kinect-nya 0 ya? Bukan. Jadi ketika toggle teman-teman ya, ketika clock-nya 0, nah dia sama seperti SR dan juga JK. Ketika clock-nya 0, maka nilai Kinect-nya itu sama dengan nilai present output-nya atau si nilai key-nya. Nah, dia di sini sama nilainya. Kemudian ketika clock-nya 1 di sini, hasil Kinect-nya ini merupakan XOR dari present state dan juga present output-nya. Jadi kan nilai XOR dari 0 dan 0, berarti kan 1.
Kemudian XOR 0 dan 1, 0. XOR dari 1 dan 0, 0. Kemudian XOR 1 dengan 1, 1. Gitu teman-teman. Konsepnya masih sama kayak sebelumnya kan Kak tapi Iya, kan sebelumnya kalian juga udah belajar gitu ya tentang XOR. Nah, jadi kalian tinggal isi aja gitu teman-teman. Itu konsepnya. Konsepnya sama kok, ketika clock-nya bernilai 0, dia sama dengan key output-nya. Kemudian ketika clock-nya 1, dia hasil XOR dari ini. Cuma yang paling beda itu di ini aja sih, di si delay atau data. Kalau di delay ketika 0 clock-nya, maka dia akan sama dengan present output. Kemudian ketika clock-nya bernilai 1, dia sama dengan present state. Itu aja sih bedanya. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan lagi? Izin menambahkan aja sih. Ya. Silakan, Sel. Jadi untuk flip-flop ini, clock itu kan pemicunya ya. Jadi kalau misalnya clocknya bernilai kan nggak ada pemicunya, berarti untuk output berikutnya atau key next-nya itu akan mengikuti yang sekarang yang present output-nya dia sama. Nah, nilai key next-nya itu bakal berubah atau beda dengan present output-nya itu saat ada pemicu di clock-nya atau clock-nya aktif lah dikasih nilai 1 itu. Nah, untuk kasusnya T flip-flop atau ya ini lagi T flip-flop kan ya. Iya, T flip-flop. Jadi untuk kasusnya T flip-flop ini dia sistemnya membalik apa yang ada di present output. Jadi kalau misalnya T-nya itu aktif, jadi kan kondisi kita periksa dulu clock-nya ada pulse-nya atau enggak, ada trigger-nya atau enggak. Habis itu kita periksa juga kan apakah T-nya itu aktif atau enggak. Nah, kalau pas T-nya itu aktif, berarti dia akan membalik nilai present output-nya. Jadi kalau misalnya present output-nya itu 0, ya berarti next output-nya jadi 1. Kalau misalnya present output-nya 1, berarti next output-nya jadi 0. Jadi dia ngebalik nilai dari present output-nya. Gitu. Masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya Kak, boleh dicontohin merangkainya nggak Kak? Oke, dari awal silakan, misalnya flip flop gitu. Oke, mungkin aku gambar atau aku contohin ya. Yang JK deh. Aku contohin yang JK. Kita rangkai dari awal menggunakan switch aja deh. Atau memakai generator juga nggak apa-apa. Kita bikin di sini ya, di sebelah kanan ya.
bawah aja deh. Nah, ini contoh dari rangkaian gerbang JK, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan pakai switch ya, teman-teman. Oke, kita rubah aja. Ini contoh rangkaiannya. Mungkin kita coba kita ganti dengan generator ya. Nah, gitu teman-teman. Hasilnya sama untuk yang atas dan bawah. Ini untuk contoh yang JK-nya, teman-teman. Aman ya? Cara ngerangkainya, gampang kok. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kak, Gimana teman-teman? Kak izin bertanya Kak. Ya, silakan. Itu Ya, silakan. tabel kebalikan yang SR itu kan Q sama Q next ngikutin di tabel kebenaran ya. Nah itu cuma dipakai yang keadaan clocknya satu doang ya? Iya, dia dipakai ketika keadaan clocknya satu aja. Oh, oke, terima kasih Kak. Dia ngikutin pakai clocknya satu gini, teman-teman. Cara ngisinya. Yang lain juga sama kok, yang JK juga. Kan soalnya kan di sini kan si SR-nya itu dia akan bekerja ketika ada pemicu atau ketika si clock-nya bernilai 1. Tapi ketika si clock-nya bernilai 0, maka si SR ini nggak aktif karena dia nggak ada pemicunya. Gitu teman-teman.
Yang lain mungkin silakan. Mungkin kalau misalkan ada yang masih bingung, Kak, izin meneruskan punya Gimana? Haikal tadi itu Kak ya. aman? Jelas semua ya? Oke, Anu, ya Kak, silakan. Kak Gimana mau tuh? tanya Kak, Iya silakan. itu clocknya cuma boleh satu apa boleh lebih Kak clocknya? Oke, clocknya boleh satu atau lebih. Oke, kalau misalkan clocknya ada 2, itu juga sebenarnya boleh sih. Misalkan yang ini nyambung sama satu clock, yang ini nyambung satu clock. Tapi kayak boros saya teman-teman kalau misalkan dipakai di dunia nyata gitu. Jadi kita ya kan apa ya, rangkanya ini seefisien mungkin. Jadi kita menggunakan satu clock aja cukup kok. Gimana teman-teman? Aman? Kalau Kak, Lainnya mungkin? izin bertanya Kak. Oke, silakan. Itu Siapa kan dulu di tuh klub tadi? ada frekuensinya, Kak. Itu apakah berpengaruh kalau misalnya kita ganti-ganti? Itu berpengaruhnya kemana ya, Kak? Untuk frekuensi di klub. Oke, yang ini ya. Ketika Iya. frekuensi yang kita ganti, itu berpengaruhnya ini. Ya, nyala lampunya bisa jadi semakin lambat, bisa semakin cepat tergantung dengan si ini clocknya, speed clocknya, gitu teman-teman. Izin menambahkan aja juga. Ya. Jadi kan clock itu pemicu. Jadi frekuensinya ya benar tadi berpengaruh ke kecepatan. Jadi semakin besar frekuensinya berarti kan picu dari clocknya semakin cepat. Berarti untuk kecepatan perubahan lampunya itu berubah, itu lebih cepat lagi. Ya frekuensinya lebih cepat lagi. Kalau misalnya frekuensi lebih lambat berarti kan berubah dari peroknya itu lebih lambat gitu sih. Ya, jadi kan tadi yang udah aku jelasin juga ya, siklus dari clock itu kan naik turun. Nah, jadi ketika kecepatannya ditambahin, maka dia naik turunnya ketika satu siklusnya ini semakin cepat gitu. Itu juga ketika si speednya dikurangin, maka dia akan semakin lambat cara bekerjanya. Mungkin bisa satu siklus, terus satu lembah itu cuma berapa detik. Tapi kalau misal ketika dicepetin, dia akan semakin cepat dan semakin banyak siklusnya. Oleh karena itu, maka nyala lampunya ini akan semakin cepat dan semakin lambat, tergantung dari si berapa ini clocknya, si kecepatan si clocknya gitu. Oke, aman? Mungkin yang tadi yang ingin tanyakan lagi, silakan. Oke, siap. Yang lainnya mungkin? Sudah cukup jelas. Bingung itu Kak di Ya. rangkaian itu Kak. Kan kalau di 7 segmen kan kayak ada Ya. hitungannya itu Kak ya. Ini pakai gerbang OR atau N gitu kan Kak. Nah itu cara nyambungkannya itu gimana loh Kak? Kok bisa itu nyambung ke depan? Kok bisa pakai NEN 4 kali gitu Kak? Oke. Berarti cara nyambungin ininya ya, cara bikin kenapa dia harus gini. Nah kan iya Kak. untuk apa ya namanya, di dalam flip flop itu kan dia kan merupakan rangkaian dari gerbang-gerbang logika dasar gitu ya. Nah berarti di sini kita ambil contoh kan kita masukinnya dari si NEN gitu ya, dari NEN karena dia kan tidak pakai tabel key maps. Nah berarti kan kita lihat yang dari SR deh biar mudah, biar jelas ya. Nah berarti kan di sini kan si NEN ini kan dia kan ada 2 inputan ya teman-teman. Ada 2 input. Nah yang pertama kan inputnya itu kan sesuai dengan yang gambar tadi, itu diisi dengan inputannya, kemudian yang input bawahnya ini diisi dengan clock. Nah kemudian kita rangkai lagi dengan NEN. Kenapa dia berkebalikan? Karena flip flop itu kan saling berhubung atau saling berpengaruh gitu antara atas dan bawah. Oleh karena itu di sini kita hubungin lagi dengan inputan yang ini, hasil output ini kita gabungin lagi sebagai inputan di sini, begitu juga dengan di sini. Karena kalau misalkan nggak kita sambungin, itu dia nggak akan bekerja teman-teman. Karena kan dia kan bisa dibilang kan tadi kan sekuensial gitu, bekerja secara berurutan. Jadi yang maksudnya sekuensial itu kan jadi nilai outputnya itu berpengaruh kembali dengan nilai inputnya. Oleh karena itu di sini outputnya kita jadiin input lagi, karena dia merupakan rangkaian sekuensial. Karena sebelumnya kan rangkaian kombinasional. Nah, kalau ini sekuensial gitu teman-teman. Jelas ya?
Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman udah ngerti apa itu rangkaian sekwensial, mungkin teman-teman bisa tahu gitu kenapa dia ini dimasukin lagi ke dalam sebuah inputan hasil outputnya. Gimana? Aman? Aman Kak. Oke, yang lain mungkin Terima kasih. ada yang oke, siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas nih? Insya Allah cukup jelas Kak. Oke, berarti udah ya. Oke, karena sekarang udah ini ya, udah membahas tentang flip-flop. Jadi mungkin ini sih materinya cukup segitu. Di sini aku mau ini ya, minta izin teman-teman untuk on cam lagi untuk presensi yang kedua. Mau aku screenshot dan juga aku mau absen lagi nih. Tadi yang sebelumnya belum hadir di awal, mungkin sekarang sudah hadir. Mungkin aku absen ulang lagi ya. Di sini Mas Yuveiro. Oke, Mas Yuveiro sepertinya masih belum hadir. Kemudian Mas Mushab. Hadir Kak. Oke, Mushab hadir. Oke teman-teman, bisa disiapin dulu nih kameranya buat absensi yang kedua. Oke, screenshot ya. Oke, udah. Ya, mungkin bisa dimatiin lagi. Oke, mungkin segitu aja sih untuk bab flip-flop kali ini. Aku juga mau ngingetin lagi, nanti juga kita akan ada tugas untuk bab flip-flop. Itu dia pelaksanaannya 1 minggu pengerjaan. Dan juga aku mau ngingetin lagi nih ke teman-teman. Jadi untuk laporan dan tugas itu wajib banget dikumpulin. Kalau semisal teman-teman ada salah satu bab gitu laporan atau tugas yang nggak dikumpulin, itu teman-teman nggak akan bisa ikut UAP. Yang artinya itu nilai UAP-nya auto 0. Jadi itu sangat berpengaruh ke nilai teman-teman di praktikum. Jadi dimohon gitu ya untuk teman-teman itu dikumpulkan, baik laporan ataupun tugas. Walaupun terlambat gak apa-apa, yang penting dikumpulin aja. Soalnya itu merupakan syarat penting gitu, syarat wajib dari pelaksanaan UAP itu pengumpulan seluruh bab dari bab 1 dan juga bab 6. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Permisi tambahan juga untuk tugas dan laporan itu juga syarat debug ya, nggak hanya UAP. Jadi kalau misalnya belum kumpulin tugas atau laporan, nggak bisa debug. Ya. Oke, gimana teman-teman? Kalau misalkan sudah cukup jelas untuk bab ini, oh ya silakan. Untuk absennya aman Kak. Ini soalnya Kak Yuveiro ada Kak. Oh, Mas Yuveiro hadir ya? Sorry, aku nggak baca chat soalnya. Oke, Mas Yuveiro hadir. Aman. Yang lainnya mungkin sisa Mas Mushab sih di sini yang nggak hadir. Apakah Mas Mushab hadir? Mas Mushab juga ada Kak ini Kak. Oke, Mushab hadir, siap. Oke, makasih teman-teman. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Mungkin sekian ya untuk kelas kali ini. Kalau misalkan sudah ada yang ditanyakan lagi, bab selanjutnya itu tentang counter. Jadi teman-teman diusahakan untuk memahami bab flip-flop ini benar-benar paham gitu. Karena di bab-bab selanjutnya ini flip-flop ini kepake banget buat ngerjain bab selanjutnya. Oke, mungkin aku tutup untuk kelas kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.